Dimulai dari sini, saya merasa bahwa sukses bukan lagi cuma sekedar angan-angan. Dimulai dari sini, saya mulai bertemu dan mempelajari ilmu ekonomi dan bisnis dari dosen-dosen yang profesional dan dosen-dosen yang benar-benar ahli di bidang ekonomi dan bisnis. Dimulai dari sini, saya diajarkan bagaimana menjadi seorang pebisnis yang handal dan terampil. Dimulai dari sini, saya mulai mengerti bagaimana merencanakan sebuah plan agar dapat direalisasikan dengan baik. Selain itu, dimulai dari sini, saya mulai mengerti bagaimana kesulitannya untuk menjadi seorang owner perusahaan yang harus mempertahankan, mengembangkan daripada usaha ini. Apalagi di tengah-tengah persaingan yang berat, dan lagi saya juga merintis karir sebagai karyawan Bank Jateng. Jadi dalam situasi ini saya harus berusaha dua-duanya, karir yang sukses dan usaha yang sukses pula. Sukses bagi saya sih adalah apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan bisa tercapai. Tidak mudah sih memang kalau mengingat banyak hal yang telah saya lalui baik suka maupun duka. Kadang teringat sih masa-masa kuliah saat bagaimana saya berjuang hingga menjadi seperti sekarang ini. Peningkatan skill dan kompetensi diasah melalui pelatihan-pelatihan dan praktikum-praktikum di kampus yang sangat berguna sekali untuk perkembangan karir saya saat ini. Itu menjadi bekal yang sangat berharga untuk saya bisa menjadi sukses. Kegiatan kemahasiswaan memupuk percaya diri saya sehingga menjadi bekal saya dalam berkarya di dunia kerja. Pendidikan di sini sangat berkualitas, mulai dari dosen, fasilitas pembelajaran, tidak heran akreditasinya bagus. Sukses kami dimulai dari sini. Sukses kami dimulai dari sini. Sukses kami dimulai dari sini. Perkenalkan, nama saya Dondi Maulana, NIM 21055523001, kelompok 12, dari Universitas Tekubang Semarang, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, jurusan S1 Akuntansi, kelas A2 DLC. Kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang Satuan Kerja Audit Internal dan Program Pencucian Uang untuk memenuhi persyaratan ujian tengah semester oleh dosen pengampu Pak Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho dari mata kuliah Audit Internal. Perkenalkan, nama saya Reinka Ayu Imani Al-Fatihah dengan NIM 21055523031. Saya berasal dari Universitas Tekubang Unisbank Semarang, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Program Studi S1 Akuntansi, dengan dosen pengampu Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho, SE AK MMCA CPA. Saat ini saya bekerja di CV Laris Lestari. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 12 hendak menyampaikan materi mengenai Satuan Kerja Audit Internal dan Program Anti Pencucian Uang. Pembahasan pada video ini ada dua materi. Materi pertama disampaikan oleh saya mengenai Satuan Kerja Audit Internal atau SKAI, mengenai merancang sistem pengendalian dan peran serta fungsi SKAI dalam sistem pengendalian. Untuk materi kedua akan disampaikan oleh Mas Dondi Maulana mengenai program anti pencucian uang, di mana menjelaskan mengenai definisi pencucian uang atau money laundry serta customer due diligence. Satuan Kerja Audit Internal atau SKAI perlu dikelola secara profesional
agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi sebagaimana yang digariskan oleh Standar Profesi Audit Internal atau SPAI. Sky dituntut untuk memperjelas posisinya dalam struktur organisasi di perusahaan agar dapat menjalankan fungsinya dengan efektif dan efisien. Untuk itu, peran dan fungsi Sky harus didokumentasikan dalam sebuah piagam audit bersama dengan Dewan Komisaris. Dalam hal ini dapat diwakili oleh Komite Audit dan Dewan Direksi Perusahaan. Untuk slide selanjutnya, kita akan menjelaskan definisi dari Sky atau Satuan Kerja Audit Internal. Sky atau Satuan Kerja Audit Internal merupakan unit kerja di perseroan yang menjalankan peran serta fungsi untuk melakukan audit internal sebagai suatu kegiatan pemberian keyakinan serta konsultasi yang bersifat independen dan objektif dengan tujuan meningkatkan nilai serta memperbaiki operasional perseroan melalui pendekatan yang sistematis dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, maupun proses tata kelola perseroan yang baik. Nah, bagaimana sih cara merancang sistem pengendalian yang efektif itu? Yang pertama, kita harus mengidentifikasi tujuan dan risiko aktivitas akuntansi perusahaan Anda. Apa tujuan dan harapan dari proses pelaporan keuangan, audit, dan perpajakan Anda? Apa saja potensi ancaman dan tantangan yang mungkin menghambat atau merugikan mereka? Nah, Anda ini perlu menilai faktor internal dan eksternal yang mungkin mempengaruhi fungsi akuntansi Anda, seperti peraturan, standar, kebijakan, prosedur, sistem, personel, dan pemangku kepentingan. Anda juga perlu mengevaluasi kemungkinan dan dampak setiap resiko dan memprioritaskan risiko yang memerlukan perhatian dan mitigasi lebih besar. Untuk yang kedua, merancang aktivitas dan prosedur pengendalian, yaitu kita harus melakukan tindakan, dan tindakan yang diterapkan ini memastikan kualitas dan integritas data serta operasi akuntansi Anda. Hal ini dapat mencakup otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, pemisahan tugas, dokumentasi, peninjauan, pemantauan, dan pelaporan. Prosedur pengendalian adalah langkah dan instruksi spesifik yang Anda ikuti untuk melakukan aktivitas pengendalian. Ini mungkin mencakup data, periksa, manual, pedoman, template, formulir, dan perangkat lunak. Anda perlu merancang aktivitas dan prosedur pengendalian Anda sesuai dengan sifat, kompleksitas, serta ukuran tugas akuntansi Anda, dan menyelaraskan dengan praktik dan standar terbaik untuk industri dan profesi Anda. Untuk langkah ketiga, yaitu tetapkan peran dan tanggung jawab untuk sistem pengendalian internal Anda. Anda perlu menentukan siapa yang akuntabel, siapa yang bertanggung jawab atas setiap aktivitas dan prosedur pengendalian, dan bagaimana mereka akan berkomunikasi dan berkoordinasi satu sama lain. Anda juga perlu menetapkan tingkat wewenang dan delegasi untuk setiap peran dan memastikan bahwa mereka memiliki keterampilan, pengetahuan, dan sumber data yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya. Anda perlu membuat struktur organisasi yang hierarki, pelaporan secara jelas dan konsisten untuk sistem pengendalian internal Anda, dan mendokumentasikan peran dan tanggung jawab dalam deskripsi pekerjaan, kontrak, manual, dan bagan. Untuk cara yang keempat, yaitu menerapkan dan menguji sistem pengendalian internal Anda. Anda perlu melatih dan mendidik staf serta pemangku kepentingan Anda untuk mengenai tujuan, risiko, aktivitas, dan prosedur sistem pengendalian internal Anda, dan memastikan bahwa mereka memahami dan mematuhinya. Anda juga perlu menguji dan mengevaluasi efektivitas dan efisiensi sistem pengendalian internal Anda
dengan melakukan audit, inspeksi, peninjauan, dan umpan balik secara berkala. Anda perlu mengidentifikasi dan mengukur indikator kinerja dan hasil sistem pengendalian internal Anda dan membandingkannya dengan tolak ukur dan standar yang telah Anda tetapkan. Kemudian langkah terakhir yaitu memantau dan meningkatkan sistem pengendalian internal Anda. Anda perlu melacak perubahan dan perkembangan yang mungkin mempengaruhi lingkungan akuntansi Anda seperti peraturan baru, teknologi, pasar, pesaing, atau permintaan pelanggan. Anda juga perlu menganalisis dan melaporkan hasil dan temuan sistem pengendalian internal Anda serta mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang mungkin timbul. Anda perlu menerapkan dan mendokumentasikan tindakan perbaikan dan pencegahan serta perbaikan yang Anda lakukan terhadap sistem pengendalian internal Anda dan mengomunikasikannya kepada staf dan pemangku kepentingan Anda. Anda perlu memupuk budaya pembelajaran berkelanjutan dan perbaikan pada sistem pengendalian internal Anda dan mencari umpan balik dan saran dari auditor, konsultan, dan pakar internal dan eksternal Anda. Next. Kemudian ada komponen kunci sistem pengendalian yang efektif. Yang pertama adalah lingkungan pengendalian, yaitu mencakup nilai, etika, dan budaya organisasi yang menjadi fondasi bagi seluruh aktivitas pengendalian. Yang kedua ada aktivitas pengendalian, yaitu prosedur dan kebijakan yang dirancang untuk memastikan arahan manajemen dijalankan dengan baik. Kemudian yang ketiga ada pemantauan, yaitu proses evaluasi berkelanjutan untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian internal. Peran dan fungsi SKY. Yang pertama, memberikan penilaian independen dan objektif atas sistem pengendalian internal, manajemen risiko, dan tata kelola organisasi. Yang kedua, memberikan konsultasi dan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional perusahaan. Yang ketiga, memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan internal yang berlaku. Yang keempat, mengidentifikasi dan mengevaluasi potensi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Dan yang kelima, membantu manajemen dalam pengambilan keputusan yang lebih baik berdasarkan temuan audit. Kemudian ada ruang lingkup audit internal. Audit internal mencakup seluruh aktivitas dan proses bisnis dalam organisasi. Ruang lingkupnya meliputi sistem pengendalian internal, manajemen risiko, tata kelola, serta efektivitas dan efisiensi operasional. Audit internal juga mengevaluasi kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan yang berlaku. Kewenangan dan tanggung jawab SKY. Kewenangan SKY. SKY memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, catatan, dan sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. SKY juga berwenang untuk berkomunikasi secara langsung dengan direksi dan dewan komisaris. Yang kedua ada tanggung jawab SKY. SKY bertanggung jawab untuk memberikan penilaian objektif dan independen atas efektivitas pengendalian internal, manajemen risiko, serta tata kelola organisasi. SKY juga harus memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan yang berlaku. Yang ketiga ada pelaksanaan tugas. Dalam melaksanakan tugasnya, SKY harus bersikap profesional, berintegritas, serta menjunjung tinggi independensi. SKY juga harus menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama proses audit. Dan yang terakhir ada pelaporan dan tindak lanjut. SKY wajib menyampaikan laporan hasil audit kepada manajemen, dewan komisaris,
serta Sky juga harus memantau tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan. Independensi dan objektivitas Sky. Independensi. Sky harus benar-benar independen dalam aktivitas operasional perusahaan agar dapat memberikan penilaian objektif serta tidak dipengaruhi kepentingan pihak manapun. Pelaporan langsung. Sky bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris atau Komite Audit untuk menjaga independensinya dari manajemen operasional. Akses tak terbatas. Sky memiliki akses tak terbatas ke seluruh informasi, catatan, serta sumber daya yang diperlukan untuk melakukan audit secara komprehensif. Objektivitas. Audit internal harus bersikap objektif dan tidak memihak dalam melakukan penilaian, analisis, dan pelaporan hasil audit. Kompetensi auditor internal. Pengetahuan komprehensif. Auditor internal harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang bisnis, proses, dan risiko organisasi agar dapat memberikan penilaian yang akurat dan bernilai. Pengalaman praktis. Auditor internal yang berpengalaman dapat memberikan wawasan berharga berdasarkan pengalaman dalam melakukan audit di berbagai lingkungan organisasi. Keahlian teknis. Auditor internal harus memiliki keahlian teknis dalam bidang audit, pengendalian internal, manajemen risiko, dan tata kelola organisasi. Kemudian ada sertifikasi profesional. Sertifikasi profesional seperti CIA atau Certified Internal Auditor dapat menunjukkan kompetensi dan keahlian auditor internal dalam menjalankan tugasnya. Kemudian ada pelaksanaan audit internal. Yang pertama itu perencanaan audit. Sky menyusun rencana audit tahunan berdasarkan penilaian risiko dan mengidentifikasi area-area kritis yang perlu diaudit. Yang kedua ada pelaksanaan audit. Auditor internal melakukan pengumpulan data, wawancara, observasi, dan pengujian untuk mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian internal dan manajemen risiko. Dan yang ketiga adalah pelaporan hasil audit. Sky menyusun laporan audit yang berisi temuan, rekomendasi, dan rencana tindak lanjut atau memperbaiki kelemahan yang teridentifikasi. Pelaporan dan tindak lanjut hasil audit. Penyusunan laporan. Sky menyusun laporan hasil audit yang berisi temuan, analisis, dan rekomendasi untuk perbaikan. Yang kedua, pembahasan dengan manajemen. Laporan audit didiskusikan dengan manajemen terkait untuk mendapatkan umpan balik dan komitmen perbaikan. Yang ketiga, pemantauan tindak lanjut. Sky memantau pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi audit dan memastikan perbaikan yang efektif. Kontribusi Sky dalam sistem pengendalian organisasi. Yang pertama, keyakinan tata kelola. Sky memberikan keyakinan atas efektivitas tata kelola organisasi. Yang kedua, pengendalian risiko. Sky membantu mengidentifikasi dan mengelola risiko-risiko utama. Yang ketiga, efisiensi operasional. Sky mendorong efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan. Melalui penilaian komprehensif, Sky membantu manajemen memperoleh keyakinan atas efektivitas tata kelola, pengendalian risiko, dan efisiensi operasional. Kontribusi Sky berupa rekomendasi dan konsultasi yang konstruktif memungkinkan organisasi mencapai tujuannya secara lebih efektif. Untuk materi pencucian uang akan dijelaskan oleh Mas Tundi Maulana. Baik, yang kedua adalah materi program anti pencucian uang. Apa sih definisi pencucian uang? Pencucian uang adalah proses menyembunyikan sumber ilegal
dari suatu hasil kegiatan untuk membuat dana tersebut tampak sah atau legal. Tujuannya adalah menyamarkan asal-usul dana yang diperboleh dari aktivitas ilegal seperti korupsi, penjualan narkoba, atau kegiatan kejahatan lainnya. Pencucian uang biasanya dilakukan, yang pertama, penyamaran asal-usul. Langkah pertama adalah pencucian uang adalah menyembunyikan asal-usul uang ilegal tersebut. Ini biasa dilakukan dengan berbagai cara, seperti memasukkan uang ke dalam bisnis resmi atau mencampurkan dengan uang dari sumber yang sah. Lalu yang kedua, pengalian uang. Setelah uang ilegal disamarkan, langkah berikutnya adalah mengalihkan atau mentransfernya ke tempat lain untuk memperumit jejaknya. Ini bisa dilakukan melalui transfer antar bank, pengguna agen pembayaran elektronik, atau pembelian aset berharga seperti properti, perhiasan, atau kendaraan. Lalu yang ketiga ada integrasi. Setelah uang ilegal dipindahkan ke sumber lain, langkah selanjutnya adalah mengintegrasi ke dalam sistem keuangan secara legal. Ini mungkin melibatkan investasi dalam bisnis sah atau menempatkan uang tersebut dalam rekening bank yang sah. Lalu yang keempat, pengelolaan setelah uang legal diintegrasikan ke dalam sistem keuangan secara legal. Langkah terakhir adalah mengelola dan menggunakan uang tersebut tanpa menimbulkan kecurigaan. Ini bisa berarti menggunakan uang tersebut untuk pembelian barang atau jasa, investasi lebih lanjut, atau untuk keperluan pribadi. Jadi, selama setiap langkah dalam proses pencucian uang, pelaku biasanya berusaha menyembunyikan jejak transaksi mereka melalui penggunaan nama palsu, perusahaan kantong, atau jalur transaksi yang kompleks. Praktik ini melibatkan manipulasi sistem keuangan dan sering kali melibatkan jaringan internasional, membuatnya sulit untuk dideteksi dan diselidiki oleh otoritas hukum. Lalu tahap pencucian uang. Yang pertama, penempatan. Tahap pertama adalah menempatkan dana hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan, misalnya dengan menyetor tunai ke rekening bank. Atau tahap pencucian uang dalam penempatan biasanya melibatkan langkah-langkah seperti berikut. Yang pertama, penyembunyian. Uang hasil kegiatan ilegal disimpan di tempat-tempat yang sulit dijangkau atau sulit dilacak, seperti dalam berangkas rahasia, rekening bank di luar negeri, atau digunakan untuk membeli aset berharga seperti emas atau properti. Lalu yang kedua, pengangkutan uang. Uang tersebut kemudian bisa dipindahkan ke tempat-tempat lain, baik dalam bentuk tunai maupun melalui transfer elektronik ke rekening bank yang berbeda, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Ketiga, penyusupan ke sistem keuangan. Uang hasil kegiatan ilegal disisipkan ke dalam sistem keuangan secara legal melalui deposito, pembelian saham, atau investasi dalam bisnis-bisnis yang sah. Langkah ini bertujuan untuk menyamarkan jejak asal-usul yang diperboleh secara ilegal. Lalu ada penggunaan uang. Setelah uang ilegal berhasil diintegrasikan ke dalam sistem keuangan secara legal, pelaku dapat mengaksesnya melalui berbagai cara, seperti menariknya dari rekening bank atau menggunakan untuk pembelian barang atau jasa tanpa menimbulkan kecurigaan. Tahap-tahap ini dirancang untuk memperumit jejak uang hasil kegiatan ilegal yang membuat sulit dilacak oleh pihak berwenang. Selama proses ini, pelaku sering menggunakan berbagai teknik dan alat untuk menyembunyikan jejak transaksi mereka, seperti penggunaan akun palsu, perusahaan kantong, atau transfer uang melalui jalur yang kompleks. Lalu yang kedua ada tahap pelapisan. Tahap kedua adalah memindahkan dana tersebut ke berbagai transaksi kompleks untuk menyembunyikan asal-usul. Tahapan pencucian uang dalam pelapisan bisa melibatkan serangkaian langkah untuk menyamarkan jejak uang hasil kegiatan ilegal dengan menyatukan dengan transaksi-transaksi yang sah. Berikut adalah contoh tahapan dalam pelapisan. Yang pertama, pembelian aset berharga. Pelaku membeli aset berharga seperti properti, perhiasan, lukisan, atau barang seni lainnya
dengan menggunakan uang hasil kegiatan ilegal, aset-aset ini kemudian dijual kembali atau digunakan sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman atau kredit. Yang kedua, transaksi keuangan kompleks. Uang hasil kegiatan ilegal dicampur dengan uang dari sumber yang sah melalui serangkaian transaksi keuangan yang kompleks. Ini bisa melibatkan transfer antar bank, pembelian surat berharga, atau investasi dalam bisnis-bisnis yang sah. Yang ketiga, penggunaan perusahaan kantong. Pelaku menggunakan perusahaan kantong atau bisnis palsu untuk melakukan transaksi dan mengalihkan uang hasil kegiatan ilegal. Ini membuatnya sulit bagi otoritas untuk melacak jejak uang tersebut karena transaksi dilakukan atas nama perusahaan yang sah secara hukum. Lalu ada transaksi internasional. Uang hasil kegiatan ilegal disimpan atau dialihkan ke luar negeri melalui berbagai saluran seperti rekening bank di negara-negara dengan peraturan perbankan yang longgar atau melalui bisnis internasional yang kompleks. Lalu penggunaan lapisan transaksi. Pelaku menggunakan berbagai teknik untuk membunyikan jejak transaksi, termasuk pengguna uang tunai, pembayaran melalui agen pembayaran elektronik, atau penggunaan mata uang kripto. Lalu yang terakhir ada integrasi ke dalam sistem keuangan. Uang hasil kegiatan ilegal yang telah dilapisi dengan transaksi-transaksi yang sah, kemudian diintegrasikan ke dalam sistem keuangan secara legal, seperti deposito bank, investasi, saham, atau pembelian properti. Tahap-tahap ini dirancang untuk membuat jejak uang hasil kegiatan ilegal sulit dilacak dan menyamarkan dengan transaksi-transaksi yang sah. Pelaku sering menggunakan berbagai metode dan alat untuk melaksanakan tahapan-tahapan ini dengan tujuan untuk menghindari pendeteksian oleh otoritas hukum. Lalu yang ketiga, pengintegrasian. Tahap ketiga adalah mengintegrasikan dana yang sudah bersih ke dalam kegiatan ekonomi yang sah, sehingga menjadi sulit dilacak. Tahapan pencucian uang yang pengintegrasian yang melibatkan langkah-langkah untuk menyatukan uang hasil kegiatan ilegal ke dalam sistem keuangan secara legal tanpa menimbulkan kecurigaan. Berikut adalah contoh tahapan dalam pengintegrasian. Yang pertama ada investasi dalam bisnis yang sah. Pelaku menginvestasikan uang hasil kegiatan ilegal ke dalam bisnis-bisnis yang sah. Ini bisa berupa pembelian saham di perusahaan yang terdaftar secara resmi, investasi dalam bisnis properti atau industri lainnya, atau mendirikan bisnis baru. Kedua, pembelian properti. Uang hasil kegiatan ilegal digunakan membeli properti, seperti rumah, apartemen, atau lahan. Properti tersebut kemudian dijual kembali atau disewakan untuk mendapatkan pendapatan yang sah. Ketiga, simpanan di bank. Uang hasil kegiatan ilegal disimpan di rekening bank yang sah, baik dalam bentuk deposito, tabungan, atau investasi lainnya. Pelaku mungkin juga membuka rekening bank di luar negeri untuk menyembunyikan jejak asal-usul tersebut. Keempat, peminjaman dan pinjaman. Pelaku menggunakan uang hasil kegiatan ilegal sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan yang sah. Pinjaman tersebut kemudian digunakan untuk investasi lebih lanjut atau lebih keperluan pribadi. Yang kelima, pembelian asuransi dan investasi. Uang hasil kegiatan ilegal digunakan untuk membeli polis asuransi atau produk investasi lainnya yang sah. Ini dapat memberikan kedok yang sah untuk uang tersebut dan memberikan pengembalian legal. Lalu yang keenam, pengelolaan portofolio investasi. Pelaku secara aktif mengelola portofolio investasi mereka, termasuk pembelian dan penjualan saham, obligasi, atau produk keuangan lainnya. Ini bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang sah dan menyembunyikan asal-usul uang hasil kegiatan ilegal. Tahap-tahap ini dirancang untuk menyatukan uang hasil kegiatan ilegal ke dalam keuangan secara legal dan membuatnya tampak berasal dari sumber yang sah. Pelaku sering menggunakan berbagai strategi dan alat untuk melakukan pengintegrasian ini dengan cermat, dengan tujuan untuk menghindari pendeteksian oleh otoritas hukum. Setelah itu, ada peraturan anti pencucian uang di Indonesia. Indonesia telah memiliki peraturan khusus untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang sejak tahun 2002.
yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang. Peraturan ini kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Peraturan ini mengatur kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan oleh lembaga keuangan dan profesi tertentu kepada PPATK atau Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Yang kedua, peraturan ini juga memberi wewenang kepada PPATK untuk meminta keterangan dan memblokir rekening yang diduga terkait tindak pidana pencucian uang. Yang ketiga, selain itu, UU ini mengancam pelaku pencucian uang dengan pidana penjara hingga 20 tahun atau denda hingga 10 miliar. Peran lembaga keuangan dalam pencegahan pencucian uang. Lembaga keuangan memiliki peran penting dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Mereka diharuskan untuk menerapkan program anti pencucian uang yang ketat, termasuk melakukan identifikasi, verifikasi, dan pemantauan aktivitas nasabah. Lembaga keuangan juga wajib melaporkan setiap transaksi mencurigakan ke PPATK. Hal ini bertujuan untuk membuat penegakan hukum dalam mengungkapkan kejahatan keuangan dan asal-usul dana yang tidak sah. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang Customer Due Diligence atau disingkat CDD. CDD adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan oleh PJK untuk memastikan transaksi sesuai dengan profil, karakteristik, dan atau pola transaksi calon nasabah atau walk-in customer atau disingkat WIC. CDD akan dilaksanakan atau dilakukan terhadap setiap nasabah yang memiliki risiko terjadi pencucian uang. Akan tetapi untuk nasabah yang tergolong berisiko tinggi, bank diwajibkan untuk melakukan exchange due diligence atau EDD, yaitu tindakan bank yang lebih mendalam yang dilakukan bank pada saat berhubungan dengan nasabah yang tergolong risiko tinggi, termasuk political exposed person terhadap kemungkinan pencucian uang dan pembiayaan terorisme. CDD merupakan kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan bank untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan profil calon nasabah. CDD dilakukan antara lain pada saat 1. Melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah, 2. Melakukan hubungan usaha dengan WIC, 3. Terdapat informasi meragukan diberikan nasabah, penerima kuasaan, dan pemberi kuasaan. Yang keempat, terdapat transaksi keuangan yang tidak wajar. Yang kelima, pencucian uang atau pendanaan terhadap terorisme. CDD terhadap nasabah existing customer atau nasabah yang sudah ada juga bisa dilakukan apabila terjadi hal sebagai berikut. Yang pertama, terdapat peningkatan nilai transaksi yang signifikan. Yang kedua, terdapat perubahan profil nasabah yang bersifat signifikan. Yang ketiga, informasi nasabah yang disediakan di dalam CIF belum lengkap. Yang keempat, belum sesuai dengan informasi yang disyaratkan. Yang kelima, adanya indikasi rekening yang menggunakan nama fiktif. Lalu itulah prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi termasuk transaksi mencurigakan. Baik, selanjutnya adalah Customer Due Diligence sederhana. Ini adalah merupakan calon nasabah atau transaksi yang tingkat resiko terjadinya pencucian uang atau pendanaan terorisme tergolong rendah dan memenuhi kriteria. Kriterianya adalah 1. Tujuan pembukaan rekening untuk pembayaran gaji karyawan. Dalam hal ini, rekening tersebut adalah rekening milik perusahaan yang digunakan untuk pembayaran gaji karyawan perusahaan tersebut atau rekening nasabah perorangan yang tujuan pembukaan rekening adalah untuk menampung gaji yang diberikan perusahaan secara periodik. Yang kedua, rekening berupa tabungan wajib terkait dengan pemberian kredit atau pembiayaan dari BPR atau BPRS yang sama. Ketiga, calon nasabah berupa perusahaan publik
atau perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek yang tunduk pada peraturan tentang kewajiban untuk mengungkapkan kinerja sehingga informasi tentang identitas perusahaan dan beneficial owner dari nasabah perusahaan tersebut dapat diakses oleh masyarakat. Lalu ada customer due diligence oleh pihak ketiga atau hasil CDD yang telah dilakukan oleh pihak ketiga terhadap calon nasabahnya yang telah menjadi nasabah pada pihak ketiga tersebut. Atau yang pertama, CDD yang telah dilakukan oleh pihak ketiga terhadap calon nasabah yang telah menjadi nasabah pada pihak ketiga tersebut. Dalam hal ini wajib melakukan identifikasi dan verifikasi atas hasil CDD yang telah dilakukan oleh pihak ketiga. Yang kedua, pihak ketiga berupa perusahaan non-keuangan yang melakukan CDD atas dasar perjanjian, kontrak, atau outsourcing atau agen tidak termasuk sebagai pihak ketiga yang dimaksud dalam ketentuan ini. Hasil CDD yang dapat digunakan oleh BPR dan BPRS adalah hasil CDD dari pihak ketiga yang memenuhi kriteria. Yang terakhir, wajib memastikan kecukupan identifikasi dan verifikasi atas hasil CDD yang telah dilakukan oleh pihak ketiga. Lalu ada prinsip mengenal nasabah. Yang pertama adalah identifikasi nasabah, yaitu lembaga keuangan wajib melakukan identifikasi nasabah melalui pengumpulan informasi dasar seperti nama, alamat, pekerjaan, dan tujuan penggunaan jasa. Yang kedua ada verifikasi identitas, yaitu proses verifikasi dilakukan untuk memastikan kebenaran informasi yang diberikan nasabah dengan meminta dokumen pendukung yang sah. Lalu yang ketiga ada pemantauan transaksi. Jadi lembaga keuangan harus memantau transaksi nasabah secara berkala untuk mendeteksi adanya indikasi pencucian uang atau aktivitas mencurigakan lainnya. Baik, selanjutnya ada identifikasi nasabah. Identifikasi nasabah itu dibagi dua, yaitu calon nasabah perorangan dan identifikasi calon nasabah korporasi. Yang pertama untuk identifikasi nasabah perorangan, yaitu kumpulkan informasi dasar nasabah seperti nama, alamat, pekerjaan, dan tujuan penggunaan jasa keuangan. Yang kedua adalah pastikan informasi yang diberikan nasabah sesuai dengan identitas asli dengan meminta dokumen pendukung yang sah seperti KTP, SIM, atau paspor. Lalu yang ketiga, lakukan verifikasi data nasabah dengan menghubungi pihak ketiga seperti pemberi kerja, penyedia jasa, atau referensi lainnya untuk memastikan kebenaran datanya. Lalu yang ketiga, identifikasi untuk calon nasabah korporasi. Yang pertama adalah identifikasinya untuk nama, lalu ada nomor izin dan instansi berwenang. Yang ketiga bidang usaha atau kegiatan, alamat kedudukan, tempat dan tanggal pendirian, bentuk badan hukum atau badan usaha, sumber dana, dan maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang akan dilakukan calon nasabah tersebut. Lalu setelah itu ada verifikasi identitas nasabah. Jadi setelah mengumpulkan informasi dasar nasabah, langkah selanjutnya adalah memverifikasi identitasnya. Proses verifikasi ini penting untuk memastikan bahwa data yang diberikan oleh nasabah adalah benar dan sesuai dengan identitas aslinya. Lembaga keuangan dapat meminta dokumen pendukung yang sah seperti kartu tanda penduduk, surat izin mengemudi, atau paspor untuk memverifikasi informasi tersebut. Hal ini bertujuan untuk mencegah penggunaan identitas palsu atau fiktif oleh nasabah. Lalu ada juga metode untuk verifikasi tersebut, yaitu pertama wawancara dengan calon nasabah. Yang kedua, hal terdapat keraguan meminta kepada calon nasabah untuk memberikan lebih dari satu dokumen identitas yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Lalu yang ketiga, menyelesaikan proses verifikasi identitas calon nasabah dan atau pemilik manfaat beneficial owner. Apabila calon nasabah memiliki pemilik manfaat atau beneficial owner sebelumnya membuka hubungan usaha dengan calon nasabah atau sebelum melakukan transaksi dengan WIC. Selanjutnya
nasabah juga bisa dipantau transaksinya, yaitu yang pertama pemantauan yang berkala. Lembaga keuangan harus secara berkala memantau dan menganalisis transaksi yang dilakukan nasabah untuk mendeteksi adanya indikasi pencucian uang atau aktivitas mencurigakan lainnya. Lalu yang kedua, deteksi transaksi mencurigakan. Sistem pemantauan yang efektif dan memungkinkan lembaga keuangan untuk segera mengidentifikasi dan melaporkan transaksi yang dianggap mencurigakan kepada pihak yang berwenang. Lalu yang terakhir ada penerapan kebijakan AML. Pemantauan transaksi merupakan bagian penting dari program anti pencucian uang yang harus diterapkan oleh lembaga keuangan sesungguhnya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, pelaporan transaksi mencurigakan. Yang pertama adalah definisi transaksi mencurigakan. Transaksi yang dinilai mencurigakan adalah transaksi yang menyimpang dari profil karakteristik atau kebiasaan transaksi nasabah, serta transaksi yang diduga dilakukan dengan tujuan menghindari pelaporan. Yang kedua, kewajiban pelaporan. Lembaga keuangan wajib melaporkan setiap transaksi mencurigakan kepada PPATK dalam jangka waktu paling lambat 3 hari kerja sejak transaksi tersebut diketahui. Yang ketiga, tindak lanjut pelaporan. PPATK akan melakukan analisis terhadap laporan transaksi mencurigakan dan dapat meminta keterangan tambahan atau memblokir rekening yang diduga terkait tindakan pidana pencucian uang. Lalu yang terakhir, saksi bagi pelaku. Pelaku tindak pidana pencucian uang dapat dikenakan pidana penjara hingga 20 tahun dan denda hingga 10 miliar. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan saat kita mempresentasikan materi Satuan Kerja Audit Internal dan Program Anti Pencucian Uang. Semoga kelompok kami bisa memberikan informasi yang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.